Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Fitriani dari R2 Akuntansi Universitas Sarangraya. Saya di sini akan mempraktekkan bagaimana mengisi ISPT 1770S dengan aplikasi ISPT tahunan PPh orang pribadi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah praktek perpajakan. Langsung saja kita lihat soalnya. Kebetulan saya mendapat soal kasus 3, di mana informasi yang diperoleh selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda bekerja sebagai accounting manager di PT Merona dengan menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar 1XX0000, di mana XX di sini nantinya akan diisi oleh NIM saya, karena di sini ada catatan XX diganti dengan 2 angka NIM terakhir, artinya 2 angka NIM saya, yaitu 36. Nanti saya akan ganti XX ini ke dalam 36, jadi 13.600. Selanjutnya, setiap bulan dipotong PPh 21. Bukti potong PPh 21 lengkap. Yang kedua, Anda juga bekerja sebagai Direktur PT Angin Ribut dengan menerima penghasilan kotor setiap bulan sebesar 13.600, yang nantinya akan saya isi dengan 13.600 di XX ini. Setiap bulan dipotong PPh 21. Bukti potong PPh 21 lengkap. Sama ya, nomor 1 dan 2. Dan nomor 3, pada September 2019, Anda menerima honorarium atas jasa konsultasi yang diberikan dengan menerima fee sebesar 63.600, belum termasuk pajak. Atas fee tersebut dipotong PPh 23, bukti potong lengkap. Nomor 4, menerima pembayaran sewa rumah di Cilegon untuk 1 tahun pada 1 Maret 2019 sampai 1 Maret 2020 dari Tuan Jaka sebesar 83.600. Nomor 5, menerima hadiah undian dari Bank Sentosa berupa uang tunai 10 juta, belum dipotong pajak. Dan nomor 6, menerima pembayaran royalti dari Garuda Press atas karangan buku yang ditulis sebesar 13.600.000. Atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh 23, dipotong lengkap. Nah, nomor 7 dan nomor selanjutnya adalah keterangan untuk mengisi ISPT-nya nanti. Langsung saja saya buka aplikasinya. Yang pertama dilakukan adalah ke menu, yaitu koneksi database. Nah, saat Anda membuka koneksi database, buka saja database, dan di sini saya sudah memberi nama Indah Nur Fitriani untuk database yang akan saya gunakan. Selanjutnya, login dengan password 123. Dan di sini sudah masuk ya, sudah masuk nama saya. Nah, sebelum mulai, kita atur dulu settingnya. Di sini yang biasanya yang pertama muncul adalah informasi profil ya. Karena tadi saya sudah mengisi profilnya, jadi saya hanya melihatkan saja bahwa tadi sudah mengisi. Yang pertama diisi adalah NPWP saya pribadi. Yang kedua itu nama wajib pajak, nama saya sendiri, dan nomor telepon. Di sini jenis usahanya accounting manager, karena tadi dijelaskan bahwa saya sebagai accounting manager. Di sini nomor 1 accounting manager. Nomor KLU-nya 123456. Periode pembukanya Januari sampai Desember. Cara perhitungannya pencatatan. Ya, kalau sudah langsung disimpan. Klik OK. Maka dari itu langsung ke menu setting untuk men-setting PTKP. Di sini PTKP-nya 2019 ya. 2019 PTKP-nya 54 juta dan PTKP tanggungannya 4.500.000. Seharusnya di sini 2019 ya. 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Dan simpan, oke. Selanjutnya kita buat SPT baru.
tahun 2019. SPT tahunan OP 1770S. Yang pertama diisi adalah lampiran 2. Di mana di lampiran 2 ini yang pertama diisi adalah bagian D dengan mengisi nama anggota keluarga. Di sini nama anggota keluarga adalah daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama Kadrun sebagai ayah, kerjaannya pensiunan. Di sini tulis saja Kadrun. Nick-nya boleh nick mana saja. 119354. Namanya ayah, kerjanya pensiunan. Pensiun. Klik simpan. Dan yang kedua ada Jumenah, yaitu hubungannya sebagai ibu. Klik Jumenah. Nick-nya kita isi nick ibu Jumenah. Hubungan keluarganya ibu, kerjanya pensiun. Simpan. Kalau sudah, jangan lupa klik simpan nick. Maka boleh lanjut ke bagian C. Bagian C ini kewajiban atau utang pada akhir tahun. Artinya kita mengisi nih, nomor 8, daftar utang yang dimiliki per 31 Desember 2019. Ada PT Rahayu, alamat pemberi pinjamannya Serang, tahun peminjaman 2018 dan jumlahnya 600 juta. Kita isi di sini, klik tambah. Di sini kita isi misalkan sebagai utang bank atau lembaga keuangan, bukan bank ya, karena PT Rahayu adalah bukan bank. Dan pemberi pinjamannya namanya PT Rahayu. PT Rahayu, alamatnya Serang. Tahun pinjamannya tadi 2018 dan sebesar 600 juta. 2018 sejumlah 600 juta. Simpan. Jangan lupa klik simpan juga di bawahnya. Maka lanjut ke bagian B. Di sini harta pada akhir tahun. Harta pada akhir tahun di sini ada keterangan harta yang dimiliki per 31 Desember 2019. Yang pertama ada rumah Serang, tahun perolehan 2010 dengan harga perolehan 140 juta. Dan yang kedua ada rumah Cilegon, tahun perolehan 2016 sebesar 180 juta. Dan nomor 3 ada mobil, tahun perolehan 2018 dan harga perolehannya 230 juta. Dan yang terakhir ada tanah Pandeglang, tahun perolehan 2018 sebesar 300 juta. Nah, untuk bagian B, kita mengisi yang pertama ada kode harta. Kode harta di sini karena tadi rumah ya, rumah sekarang. Kode hartanya yaitu 01 tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Di sini kita isi rumah Serang, tahun perolehan 2010 dan harga perolehannya 140 juta. 140 juta. Kita skip aja yang ini, lalu kita langkahnya masih sama untuk mengisi rumah Cilegon, itu 061 dan nama hartanya rumah Cilegon. Tahun perolehannya 2016 dan harga perolehannya kita lihat 180 juta.
sini kita skip saja dan simpan. Masih ada lagi karena seterusnya ada mobil ya. Di sini keterangannya ada nomor 3 ada mobil. Tahun perolehannya 2018 sebesar 230 juta. Ini kita tulis saja mobil. Tahun perolehannya 2018. Ini 230 juta. Ini seperti saja. Selanjutnya ada tanah Pandeglang sebesar harga perolehan 300 juta dengan tahun perolehan 2018. Angkanya masih sama, sedangkan kode harta yang dipilih yaitu tanah untuk lahan usaha. Ini tanah Pandeglang, tahun perolehannya 2018, harga perolehannya 300 juta. Ini skip saja, lalu simpan. Jangan lupa simpan di bawahnya juga. Nah, lalu lanjut ke bagian A. Di sini ada 3 nomor, yaitu nomor 3, 4, dan 5. Kita lihat di soalnya nomor 3, 4, dan 5 itu yang pertama honorarium, yang kedua ada sewa, dan yang ketiga ada hadiah undian ya, hadiah undian di sini. Lalu lanjut aja kita langsung masukin yang pertama honorarium sebesar 63.300. Di sini honorarium 63.600. 3.600. Dan PPh utangnya 1.590. 1.590. Yang kedua tadi ada sewa ya. Di nomor 4 di sini ada sewa rumah sebesar 83.600. Dengan tarif pajak 8.360. 8.360. Selanjutnya ada hadiah undian di bawah. Hadiah undian besar 1 juta. Dikenakan PPh sebesar 25%, yaitu 2.500.000. Lalu kita simpan. Selanjutnya, setelah kita simpan, kita mengisi lampiran 1. Sama, kita mulai dari bagian C terlebih dahulu. Di bagian kita mengisi sisa soalnya. Yang pertama ada PT Merona, yang kedua ada PT Angger Ribut, yang ketiga ada Garuda Press. Kita langsung isi saja. Ini PT Merona dengan NPWP karena di soal nggak ada ya. Maka dari itu saya masukkan NPWP yang sudah tertera saja yang dari soal sebelumnya. Nomor juga tidak tertera ya, makanya saya inisiatif sendiri saja. Ini nomornya. Tanggalnya 31 Desember 2019. Ini PPh 21 ya, karena di soal juga PPh 21. Lalu di pungutnya, di sini sudah saya hitung juga. PT Merona, ini harga PDP-nya 163 dengan hasil PPh-nya 9.130. Lalu kita isi 9.130. Lalu kita
simpan. Langkah selanjutnya sama untuk PT Angin Ribut. Kita isi nama PT Angin Ribut. Setelah mengisi nama, kita mengisi NPWP. Dan nomor juga diisi sesuai apa yang saya tahu. Tanggal juga masih sama 31/12/2019. PPh-nya juga masih sama. Karena ini di soalnya sama ya, di sini XX-nya di sini sama, maka nanti hasilnya juga akan sama. Di sini walaupun saya sudah menghitung, tetap saja hasilnya sama, 9.130. Sudah, kita simpan. Dan yang terakhir ini ada Garuda Press sebesar 13.600. Kita masukin dulu ke Garuda Press dan NPWP. Nomor juga sama, masih sesuai apa yang saya tahu. Tanggal juga masih sama, 31 Desember 2019. Nah, kasus ini beda nih. Kalau yang ini, yang Garuda Press itu PPh 23. Kalau tadi kan PPh 22 ya. Kalau yang Garuda Press itu PPh 23. Jadi kita isi jenis pajaknya PPh 23. Nah, PPh 23 ini tarifnya sebesar 12.600 kan tadi. Nah, karena tarif 15%, jadi sebesar 2.040.000. Kita isi 2.040.000. Nah, kalau udah selesai, kita balik ke bagian B. Karena di bagian B ini nggak ada keterangan di soalnya, maka kita. Nah, selanjutnya di bagian A ini, kita mengisi royalti. Karena tadi ada royalti ya. Di sini ada royalti sebesar 13.600. Nah, tadi hanya dicantumkan setelah PPh-nya saja. Yang dicantumkan sekarang, DPP-nya kita cantumkan. Di sini 13.600. 13.600 kali kita simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengisi induknya. Kayak tadi kan kita mulai dari belakang ya, kalau sekarang kita mulai dari depan. Nah, yang pertama kita mengisi identitas. Yang pertama kita mengisi identitas. Nah, identitas di sini sudah terisi otomatis karena waktu awal kita mengisi data diri kita. Nah, selanjutnya ada di bagian A. Nah, untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan nilainya diambil dari total penghasilan neto dikurang dengan total PPh-nya. Nanti kan nomor 1 nomor 2-nya sama ya. Di sini PPh netonya sama, penghasilan netonya sama dan PPh-nya sama, maka hasil dari pengurangan tadi ditambah ini ditambah dengan ini, hasilnya 296.140. 296.140. Nah, kalau sudah kita simpan. Lalu lanjut ke bagian B. Nah, di bagian B ini di poin 7 ada penghasilan tidak kena pajak. Karena tadi penghasilan tidak kena pajaknya TK2, maka kita tulis TK2 di sini.
Nah, hasilnya kan 63 juta. Lalu kita simpan. Selanjutnya di bagian C. Kalau di bagian C tidak ada keterangan di soal, maka kita lewat saja. Yang B juga sama dilewat. Untuk yang bagian E, kita tulis tanggal 31 Desember 2019. Kita simpan. Dan bagian F kita lewat saja, bagian G juga. Lalu yang terakhir di bagian kuasa. Saat di soal, kita kan dikasih tahu kalau misalkan kita adalah wajib pajak. Di sini kita adalah wajib pajak. Ya. Nah, di sini kita cantumkan di wajib pajak dengan tanggal 21 Desember 2019. Dan langsung sesuai sama kita. Nah, langkah ini sudah selesai. Selanjutnya, jika ingin melihat, kita langsung ke menu cetakan. Lalu kita cetak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini hasilnya yang tadi kita isi. Ini ada NPWP, dan nama wajib pajak, dan pekerjaan. Dan ini adalah nominal-nominal yang tertera yang tadi kita isi ya. Dan ini yang terakhir ada wajib pajak dengan nama lengkap dan NPWP serta tanda tangan juga nanti. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.